Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Junaidi yang menanyakan bagaimana hukumnya mendaftar bantuan pemerintah seperti prakerja dengan data tidak jujur. Apakah dana yang diperoleh haram? Bila sudah terlanjur, bagaimana solusinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sayang ya ini. Soal kejujuran itu kan modal dasar untuk kebaikan, lalu kehalalan. Sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, kalian harus jujur, itu kan. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jangan sekali-sekali berdusta, itu. Fa inna sidqa, sebab kejujuran itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan, halal, berkah, dan seterusnya kan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Oh, itu. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Ya. Sedangkan tadi tidak jujur, ya kan, alias kazib, dusta, ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, akan membawa kepada maksiat, dosa, ya kan, penyimpangan. Ya, dan al-fujur ini yahdi ilan nar, membawa ke neraka. Nah, jadi tentu hasil fujur ini kenapa membawa ke neraka? Ya karena tidak halal kan. Hasil ketidakjujuran jelas tidak halal. Nah, pertanyaan tadi itu kan karena tidak jujur, apakah dana yang diperoleh itu haram? Iya, itu haram, ya kan. Kecuali ya sudah ditobati dulu, lalu dana sisanya dipakai. Nah kan, ditobati, nah, orang kan ada waktu untuk tobat. Ini ngambilnya itu tidak jujur, ada informasi yang sudah diklarifikasi, ya tobat ya dengan pihak terkait, ya kan. Lalu dananya bagaimana terlanjur diambil, ya pakai, tapi tadi dengan niat yang sudah diperbaiki, ya kan, sudah ditobati. Nah itu, tapi kalau belum ditobati ya tetap saja haram, ya. Itu dalam Islam, masya Allah. Jadi orang bisa saja keliru, tapi diberi waktu untuk tobat, ya kan, dan mengoreksi kekeliruannya. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Olivia asal Bekasi, ya, yang menanyakan, seminggu yang lalu suami bilang, ya kita udahan. Apakah itu termasuk talak atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang punya hak, ya, dan kewenangan atau otoritas untuk menjatuhkan talak, ya kan, begitu. Suami bilang, ya kita udahan. Nah, memang suami itu disebut dalam Al-Quran, man biyadihi uqdatun nikah, orang yang mempunyai kewenangan melepaskan nikah, membubarkan, artinya kan, mentalak, ya kan. Nah, tapi apakah kata-kata suami itu ya dihukumi talak? Nah, ini soal analisis hukum, yaitu fikih. Ucapan itu karena talak itu serius, ya, akan menyudahi ikatan pernikahan dan membubarkan keluarga, kan begitu, ya. Jadi sangat serius, ya. Sangat serius. Bahkan langit itu ya guncang kalau ada ya peristiwa talak di satu tempat itu, sampai itu tembus ke langit itu kan. Wow, itu dahsyat itu. Ya, maka harus dipastikan. Pertama, talak itu diucapkan oleh suami, bukan oleh yang lain. Yang kedua, ya dalam keadaan sadar, ya kan, dan secara sharih, ya, jelas itu, ya, itu kan, sebab sesuatu yang tentu dilakukan secara tidak sadar, ya, lalu ini bahasanya sih
Iya, mungkin bukan tolak, ini kayak main-main. Nah, itu harus dimintakan konfirmasi. Nah, oleh pengadilan pun, kalau melalui pengadilan akan dimintakan konfirmasi bahasa itu. Nah, kata-kata iya kita udahan. Nah, itu tentu saja akan ahli bahasa akan berpendapat ini gimana, konteksnya seperti apa, ya kan. Nah, itu. Jadi tentu belum bisa dipastikan. Nah, harus dikonfirmasi dulu. Sebab kalau bahasanya kinayah harus dikonfirmasi. Nah, setelah konfirmasi baru kita bisa memposisikan, oh benar tuh, ya kan. Oh tidak tuh, kan begitu. Jadi saat ini belum, ya, harus dikonfirmasi. Mudah-mudahan sadar suaminya, oh ini risikonya berat. Oh ya udahan, maksudnya sih udahan berantem lah gitu. Ya gitu ya. Jadi jangan mudah-mudah untuk mengumbar. Nah itu ya. Baik, itu jawabannya. Coba. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Novelia asal Jakarta yang menanyakan, bagaimana hukumnya ikut senam bersama di lokasi terbuka bagi seorang wanita? Ya, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa poin. Satu, senam. Ya, senam untuk kebugaran, kesehatan. Tentu saja Islam setuju lah dengan kesehatan itu. Ya, tinggal lagi bagaimana dan di mana, kan begitu ya kan. Senam kan di rumah juga bisa. Ini lalu bersama di lokasi terbuka lagi. Nah, kalau bagi laki-laki kan tidak masalah, ya kan, asal tentu saja menjaga kesopanan tentu ya, dan menjaga keamanan. Bagi perempuan ini tentu saja lebih banyak yang perlu dipertimbangkan, karena ya pertama ya perempuan itu tentu saja ya kita tahu semua ya sesuatu yang sangat mahal, ya kan. Ya, ibaratnya ya jadi aurat itu ada, ya kan, lebih luas. Jadi amankan auratnya dan amankan tentu saja situasinya. Ya, secara umum begitu. Kalau ya termasuk prokes sekarang ini kan, karena kalau senam seperti itu tentu tidak seperti biasa lagi kan, dekat-dekatan. Ini kalau di tempat terbuka berarti kan prokesnya juga aman. Lalu aman syariat, ya, aman prokes, aman syariat, ya kan. Ya, yaitu normatifnya seperti itu, ya. Tapi kalau bisa diusahakan di ruangan tertutup itu lebih oke, ya kan, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait akhlak istri terhadap suami, ya. Bolehkah istri keluar rumah tanpa izin suami? Dan apakah boleh istri menolak saat suami meminta istri pulang saat istri sedang di luar? Seperti itu. Ya, ini jelas satu pelanggaran ya. Dalam hadis jelas bahwa perempuan yang soleha itu, ya kan, apabila ditatap oleh suaminya ya menggembirakan, itu kan, nggak cemberut gitu, menggembirakan, ya senyum, berarti menggembirakan, tampilannya itu menyenangkan, itu ya kan. Apabila idza amartaha, kalau engkau wahai suami menyuruhnya, nah menyuruh apapun yang baik, atau atka, dia akan taat. Nah, di sini jadi wajib itu taat, ya kan? Berarti wajib taat. Nah, tadi dia menyuruh pulang kok nggak mau, berarti maksiat tuh, ya kan? Bahkan ada hadis lagi yang lebih kencang, ya kan? Seandainya saja ya sesama manusia itu boleh sujud begitu kan, ya, maka ya istri itu akan diperintahkan sujud ke suaminya. Oh gitu kan. Nah, jadi udah jelas tidak boleh tuh ya untuk tidak melayani
permintaan suami baik di rumah pun di luar rumah, kan begitu. Jadi taat suami itu ya sebagai pengganti taat kepada orang tua, karena udah serah terima kan. Berarti kan yang wajib ditaati Allah, Rasulullah, dan suami sekarang begitu, ya kan? Nah, begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, ya alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.